Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Tanda-tanda orang yang sukses berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang memiliki harta benda yang melimpah ruah, berupa mobil yang banyak, rumah yang mewah, anak keturunan yang pintar dan banyak, dihargai oleh banyak manusia, atau kekayaan-kekayaan dunia yang lainnya, bukan merupakan tanda sebuah kesuksesan. Begitu juga sebaliknya, ikhwatal iman. Seseorang yang hidup miskin, penuh dengan kekurangan, seseorang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kepintaran, seseorang yang hidup tidak memiliki tempat tinggal atau masih ngontrak, ini pun juga bukan merupakan tanda sebuah kegagalan atau tanda seseorang tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena antara kaya dan miskin, antara memiliki rumah tempat tinggal atau masih ngontrak, antara sehat dan sakit, dua-duanya adalah ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Yang artinya, setiap yang memiliki nafsu, setiap yang memiliki keinginan, maka pasti akan meninggal dunia, pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan benar-benar menguji manusia melalui keburukan dan kebaikan, dan semuanya akan kembali kepada kami. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita melalui keburukan dan kebaikan. Apa makna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji kita daripada keburukan? Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat seseorang itu miskin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat seseorang itu sulit menangkap pelajaran. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat seseorang itu sakit. Allah ingin menguji seorang tersebut, apakah ia mampu bersabar di atas takdir yang Allah berikan kepada dia. Begitu juga dengan sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menguji seseorang melalui kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikannya fasilitas-fasilitas dunia berupa mobil, rumah yang mewah, harta benda yang melimpah ruah, uang yang banyak, anak keturunan yang banyak, banyak manusia yang menghormatinya dan menghargainya. Allah ingin menguji apakah kenikmatan yang Allah berikan kepada dia mampu untuk dia pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataukah dia akan semakin takut kepada manusia, sehingga itu akan membuatnya berat bagi dia untuk menyampaikan mana yang benar, mana yang salah berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyaknya harta benda yang dimiliki oleh seseorang,
banyaknya manusia yang menghargai dan menghormati seseorang, banyaknya anak keturunan yang dimiliki oleh seseorang, itu bukan pertanda kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sayang sama orang tersebut. Begitu juga sebaliknya, miskinnya kehidupan seseorang, kurangnya kepintaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada seseorang, banyaknya manusia yang benci bahkan tidak begitu menghargainya, itu bukan pertanda Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada seseorang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan dalam surat Al-Fajr, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Manusia jika diberikan ujian, jika diuji dengan kemuliaan dan diberikan kenikmatan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, jika manusia itu diberikan ujian berupa diberikan harta benda yang melimpah ruah, berupa kesehatan, berupa kebahagiaan, berupa dihargai, dihormati oleh banyak manusia, fayaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala lagi memuliakanku, lagi sayang kepadaku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, adapun jika ia diberikan ujian berupa dibatasi rezekinya, diberi ujian kemiskinan, dibuat sakit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibuat banyak manusia yang membencinya, tidak menghormatinya, fayaqulu rabbi ahanan, maka ia akan mengatakan sesungguhnya Allah lagi menghinakanku, Allah lagi benci kepadaku. Kalla, Allah Subhanahu wa ta'ala bantah pada ayat selanjutnya, sekali-kali tidak begitu. Sekali-kali tidak begitu. Tidak begitu seperti apa maksudnya di sini? Artinya, kayanya seseorang, banyaknya harta benda yang dimiliki oleh seseorang, banyaknya manusia yang menghormati seseorang, itu bukan pertanda Allah itu sayang sama dia. Begitu juga sebaliknya, banyaknya manusia yang benci kepada seseorang, tidak begitu pintarnya seseorang, miskin melaratnya kehidupan seseorang, itu bukan pertanda orang tersebut dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun tanda seseorang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun tanda orang yang sukses berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa saja di antara kaum muslimin, di antara manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala taufik, kekuatan untuk mewujudkan apa saja yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan meninggalkan apa saja yang dilarang, faqad faza fawzan 'azima, maka ia dikatakan telah mendapatkan kesuksesan yang besar. Jadi dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang orang yang sukses. Jadi orang yang dikatakan sukses tersebut adalah mereka yang mampu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mewujudkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya berupa tauhid, dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan diberikan taufik untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala berupa kesyirikan dan kebid'ahan, dan mengajak manusia, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk hanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan memberikan peringatan kepada manusia agar menghindari kesyirikan dan kebid'ahan. Inilah orang yang sukses. Jadi sukses itu
bukan seperti yang kita sangkakan, yakni orang yang memiliki harta benda yang melimpah ruah atau orang yang memiliki gelar yang panjang. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melarang seseorang untuk ta'ajjub, keheran-heranan melihat kekayaan yang dimiliki oleh seseorang atau anak yang banyak yang dimiliki oleh seseorang. Allah larang untuk ta'ajjub. Allah katakan dalam surat At-Taubah ayat 55, "Wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun." Wala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum. Wahai sekalian orang-orang beriman, kalian jangan terheran-heran, kalian jangan terpukau melihat sebagian manusia yang memiliki harta benda yang melimpah ruah, yang diberikan keturunan yang banyak. Innama yuridullahu liyu'adzibahum biha fil hayatid dunya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bermaksud ingin menyiksa orang tersebut dengan apa yang ia miliki di dunia. Allah ingin menyiksa dia dengan anaknya. Allah ingin menyiksa dia dengan harta benda yang ia miliki. Wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun. Dan kelak ia akan meninggal dunia dalam keadaan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala.